jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Apa kata Alkitab tentang patung? Pada Keluaran bab 20 ayat 4 itu berbicara mengenai larangan membuat patung. Namun, hal yang kedua, Tuhan menyuruh untuk membuat patung. Yang pertama, perintah pembuatan patung ular. Itu ada di Bilangan bab 21 ayat 8. Dan selanjutnya ayat yang kedua, patung kerub di kemah suci. Itu di Keluaran bab 37 ayat 7. Perintah siapa pembuatan kerub ini? Jawabannya itu ada di Keluaran bab 36 ayat 1. Ternyata Tuhan menyuruh umatnya untuk membuat patung. Sekarang patung-patung bait suci kita akan lihat dari kitab pertama Raja-Raja bab 6 ayat 23. Dia nyambung sampai seterusnya. Nanti kalau bisa itu baca, kita usahakan supaya baca sendiri. Perhatikan, ada dua kerub. Kerub itu malaikat, dan itu kerub itu dibuat itu patung malaikat ya. Ayat 29 gambar ukiran, artinya patung ya, sama saja kan, ukiran sama patung sama saja. Sekarang kita lihat pada bab yang ketujuh, masih kitab yang sama, 1 Raja-Raja ayat 28 dan seterusnya. Nanti dibaca ya, dibaca. Saya tidak tampilkan di sini karena repot juga untuk editnya itu. Singa, lembu dan kerub. Apa artinya singa dan lembu? Di situ bukan berarti hewan benaran ya, tetapi patung singa, patung lembu dan patung kerub alias patung malaikat ya. Artinya bait suci banyak patung. Apakah Tuhan berkenan dengan pembuatan seperti itu? Tapi semua dijelaskan dalam kitab pertama Raja-Raja bab 9 ayat 1, 2 dan 3 ya. Kalau bisa baca semua lah. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini dan seterusnya. Dibaca ya, dibaca karena tidak terlalu terlintas juga. Artinya Tuhan itu berkenan dengan segala patung-patung yang dibuat di dalam bait suci. Nah, yang dilarang atau ini kita bingung, dilarang atau disuruh? Katanya tadi nggak boleh bikin patung. Kok sekarang bertebaran di mana-mana patung, ukiran. Pertama yang saya ajak kita untuk melihat adalah Keluaran bab 20 ayat 4 dulu. Itu konteksnya. Apa konteks? Artinya konteks itu artinya ruang lingkup ayat itu sambungan narasi satu dengan yang lain yang berkaitan tidak lepas dari ayat yang lain ya. Maka apakah memang betul melarang pembuatan patung? Semua patung ada hal yang lain. Konteks yang dibicarakan dalam Keluaran bab 20 ayat 4, maka kita awali dari Keluaran bab 20 ayat 2 ya, biar nyambung, tidak bisa kita comot pasang tidak bisa begitu. Nah, bab 20 ayat 2 itu begini bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi ya. Jadi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, dan seterusnya ya. Baca ya, nanti dibaca. Saya jabarkan sekarang ayat 3, 4 dan 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Perhatikan ya. Perhatikan bahwa yang dikontekskan dalam ayat ini adalah Allah lain. Allah lain. Artinya kita harus lihat konteks keseluruhan ya. Pada zaman Keluaran ini paling kurang kan 3000 tahun yang lalu. Keluaran keluar pada tahun yang 3000 tahun yang lalu. Konteksnya itu adalah ketika pada zaman itu semua sesembahan itu dipatungkan. Jadi yang dibuat jangan
kata jangan atau larangan itu tidak bisa hanya dicomot ayat 4. Larangan yang jangan itu 3 kali, jangan ayat 3, jangan ayat 4, dan jangan ayat 5, dan itu merupakan satu kesatuan dalam konteks. Jadi konteks bicaranya itu ketika mulai dari ayat 2 lebih jelas. Bunyinya begini, akulah Tuhan Allahmu, aku ini Tuhanmu, aku ini Allahmu, maka jangan ada Allah lain, apalagi kamu patungkan Allah itu, apalagi kamu sembah Allah yang lain itu. Jangan ada Allah lain yang kamu patungkan, lalu kamu sembah patungnya. Allah lain itu, jadi ini konteksnya, bukan semua patung. Kalau orang membaca ini semua, apa itu namanya, menggunakan ilmu comotologi, artinya memotong ayat, mencomot ayat, mengabaikan kaitannya dengan ayat yang lain. Misalnya tadi hanya copot ayat 4, 2, 3, 5, tidak. Nah, itu yang salah, tidak mengerti itu namanya, dan itu otaknya keong. Larangan ini yang dibicarakan adalah larangan menyembah Allah yang lain, yang dipatungkan kemudian disembah. Nah, itu salah. Jadi patung sesembahan Allah yang lain, patung Allah lain, ya, untuk tujuan disembah itu yang dilarang. Ya, itulah kenapa patung ular tembaga tidak ada masalah untuk disembah atau tidak. Patung ular tembaga tidak, ya, tidak. Patung kerub, kita membaca ya dari patung malaikat, ya, patung kerub itu patung malaikat, makanya boleh untuk disembah? Tidak, patung tidak disembah. Allah lain atau tidak? Tidak. Patung malaikat itu bukan patung Allah lain, tidak. Patung bukan, ya patung memang patung, tapi bukan Allah lain dan bukan untuk disembah, ya. Makanya di bait suci ada patung kerub, malah ada patung singa, ada patung lembu. Apakah singa itu Allah lain? Bukan. Patung atau bukan? Ya patung. Disembah atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Maka ketika kita perhatikan konteks lengkapnya, orang yang mengatakan bahwa semua patung dilarang adalah gagal paham, ya. Gagal paham mengenai isi Alkitab dan ajaran Gereja Katolik. Ya. Seperti apa mengenai patung? Sangat jelas dalam KGK 2129, lalu menyambung KGK 2130, selanjutnya 2131